Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tolib-tolibah. Tolib-tolibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini tolib dan tolibah? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, teacher ingin bertanya dulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Arbi dan Harumi. Berarti 2 orang ya, teman kita. Kita doakan ya, semoga teman kita yang hari ini tidak hadir sakit atau ada keperluan. Sakit. Baik, semoga lekas diberikan kesembuhan. Baik, seperti biasanya sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu ya, supaya kita diberikan kelancaran dalam belajar menuntut ilmu, dan ilmu yang kita dapatkan akan bermanfaat. Untuk itu, teacher ingin salah satu dari teman kita untuk memimpin doa. Ya, hari ini siapa jadwalnya? Mirza. Silakan Mirza, dipimpin temannya untuk berdoa. Ada 1, ada 2, ada berdoa, ada berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, tolib-tolibah, setelah kita berdoa, teacher akan bertanya. Ada yang masih ingat kemarin materinya tentang apa? Pembelajaran kita apa? Sholat sunnah rawatib. Ada yang masih ingat sholat sunnah rawatib itu apa? Sholat sunnah yang dilakukan sebelum Alhamdulillah teman-teman kita masih pada ingat ya, sholat rawatib itu adalah sholat yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu. Baik, tolib-tolibah, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Apa? Ya, tentang apa? PAI, betul sekali. Tentang apa? Tentang kisah dan teladan Nabi Muhammad. Ya, tentunya kita semuanya sudah kenal siapa itu Nabi Muhammad. Ada yang belum kenal Nabi Muhammad? Ada yang belum kenal? Insya Allah sudah kenal semua ya. Dan hari ini kita akan, supaya kita akan mengenal Nabi Muhammad lebih dalam lagi. Ya, siapa sih Nabi Muhammad sebenarnya? Nah, siapa yang sudah kenal Nabi Muhammad? Sudah kenal semuanya? Siapa sih Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah yang terakhir. Setelah Nabi Muhammad dilahirkan, diangkat menjadi Rasul, Nabi, jangan menjadi Nabi dan Rasul, itu tidak ada Nabi lagi. Jadi Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir. Setelah itu tidak ada Nabi-Nabi lagi. Waktu tahun berapa ada yang mengaku-ngaku Nabi? Ya, waktu teacher masih SMP kalau nggak salah ya.
diberita ada yang mengaku sebagai nabi. Padahal Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Setelah itu tidak ada nabi lagi. Nah, Nabi Muhammad itu diutus untuk apa sih? Mengajarkan manusia supaya menjadi orang yang baik dan beribadah kepada Allah. Iya, beliau diutus untuk mengajarkan manusia supaya menjadi orang yang baik, menjadi orang yang baik, dan apa? Taat beribadah kepada Allah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Nabi Muhammad dalam hadisnya. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu apa sih? Adab atau perbuatan, ya, menyempurnakan akhlak supaya akhlak kita manusia itu pada baik. Ada yang masih ingat sejarah dilahirkannya Nabi Muhammad? Sebelum Nabi Muhammad lahir, sampai sebelum diangkat menjadi nabi. Ya, pada waktu itu penduduk kota Mekah bagaimana? Dikenal dengan masa jahiliyah. Nah, Nabi Muhammad itu sangat dikenal sebagai orang yang apa? Jujur, sabar, dan penyayang. Ya, kata Anin ya. Kata Anin, Nabi Muhammad itu orangnya jujur, sabar, dan penyayang. Sepakat? Sepakat? Iya, betul sekali. Nabi Muhammad itu orang yang sangat terkenal dengan kejujurannya, sabar, dan penyayang. Di sini ada yang sudah sering mempraktikkan sikap jujur? Saya selalu berjujur, teacher. Nggak pernah saya berbohong dari kecil sampai sekarang. Hebat sekali. Ada? Nggak pernah berbohong. Nah, jadi sama orang tua selalu berkata jujur, sama temennya, sama adiknya, sama kakaknya, sama teachernya. Jadi selalu berkata jujur. Nah, itu Nabi Muhammad dari kecil itu sudah jujur. Kemudian sabar, ya, dalam keadaan apapun selalu sabar, baik itu senang ataupun sedang sedih, ya, dan penyayang. Nah, Nabi Muhammad itu mengajarkan kita untuk berkata apa? Jujur, menghormati orang tua. Jujur, menghormati orang tua. Terus apa lagi? Menyayangi teman atau saudara. Ya. Kemudian apa? Rajin sholatnya dan berdoa. Berdoanya juga yang fokus, supaya apa? Dikabulkan oleh Allah. Inilah ya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Supaya tidak penasaran siapa Nabi Muhammad, kita akan tonton dulu ya video kisah tentang Nabi Muhammad. Baik, kita akan nonton video tentang kisah dilahirkannya Nabi Muhammad, ya. Tolong disimak baik-baik. Satu Masehi. Alasan dibalik penamaan tahun gajah berkaitan dengan sebuah pasukan gajah yang berada di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Jazim Habasyah di Yaman yang bernama Abraham bin Syabah. Kedatangan mereka ke kota Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Peristiwa ini terjadi sekitar 50 hari menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayah beliau yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal saat Rasulullah SAW masih berada dalam kandungan sang ibu, Aminah binti Wahab. Pada masa kecilnya, Nabi Muhammad SAW mengalami kejadian yang aneh. Peristiwa ini terjadi saat Nabi Muhammad SAW tinggal bersama ibu susuannya, Halimah. Rasulullah SAW dan anak Halimah yang bernama Abdullah kala itu sedang bergembala kambing. Tiba-tiba dua malaikat mendatanginya dan membawa Nabi Muhammad SAW agak jauh dari tempat beliau bergembala. Abdullah sambil tergopoh-gopoh dan menangis menceritakan kepada ibunya bahwa Rasulullah SAW ditangkap oleh dua orang laki-laki berpakaian putih. Keduanya membaringkannya, lalu Dibaringkan, kemudian dibelah perutnya ya. atasnya.
Sekitar usia 6 tahun, sang ibunda wafat. Pada usia 6 tahun ibunya meninggal atau wafat, sehingga menjadi yatim piatu. Menurut riwayat Ibnu Abbas, ibunda Nabi Muhammad SAW wafat saat dalam perjalanan pulang ke Makkah usai pengajar Nabi SAW menjenguk paman-pamannya dari Bani Adi dan Najjar Madinah. Di sana tempat sang ayah dikebumikan. Dari makam ayahnya ya. Nabi Muhammad SAW diasuh oleh sang kakek yang bernama Abdul Muthalib. Namun, sekitar 2 tahun berselang, Abdul Muthalib wafat. Nah, baru 2 tahun sama kakeknya wafat. Kemudian diasuh oleh paman dari jumlah ayah yang bernama Abu Thalib. Bersama pamannya ini, Rasulullah SAW banyak belajar keterangan dan kerja keras. Beliau bahkan ikut pamannya berdagang ke luar Makkah. 12 tahun sudah berdagang. Tahun, Nabi Muhammad SAW menikah dengan saudagar bernama Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha memiliki nasab mulia di tengah-tengah kaumnya. Ia adalah wanita bijak, cerdas, dan segala kehormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Menurut Indonesia, Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau tidak pernah menikah dengan wanita lain sampai Khadijah radhiyallahu anha wafat. Saat berusia 40 tahun, Rasulullah SAW melakukan uzlah di Wahira. Sayyid Qutb dalam tafsirnya mengatakan, Nabi SAW memutuskan untuk uzlah atau menyendiri. Rupanya sudah menjadi skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mempersiapkan menjadi seorang Rasul. Dalam kesendirian dan kesunyian itu, malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu pertama. Menurut sejumlah pendapat, turunnya wahyu ini terjadi pada 17 Ramadan. Ada juga yang berpendapat lain. Wahyu yang pertama kali turun kepada beliau adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Baik. Itu ya video kisah tentang Nabi Muhammad. Masih ingin lanjut? Sebentar ya, kita jeda dulu. Nah, jadi Nabi Muhammad itu dari kecil sudah dalam keadaan apa? Yatim. Ya, yatim. Kemudian di umur berapa ditinggal lagi oleh ibunya? Ibunya meninggal. Umur 6 tahun. Itu kondisi Nabi Muhammad. Jadi sejak kecil itu sudah mandiri, tidak bersama orang tuanya. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke slide dulu ya. Nah, Nabi Muhammad lahir di mana sih? Tadi di video lahir di kota Mekah. Di kota Mekah. Tepatnya di negara mana? Kota Mekah. Arab Saudi. Ada yang sudah pernah pergi ke sana? Harzen. Sudah pergi ke sana? Oh, Mahes. Ke sana pada waktu Mahes umur berapa? 6. Oh, masih kecil ya. 6 atau 5 tahun ya. Masih TK berarti ya. Masih TK. Di sana sedang apa, Kak? Haji. Mahes dari kecil sudah berangkat haji sama ayah ibu. Alhamdulillah. Semoga nanti kita semuanya bisa berangkat haji. Kemana? Ke Mekah. Bagaimana, Mahes, ketika di sana melihat Ka'bah? Senang atau sedih? Senang. Pengen ke sana lagi nggak? Pengen. Kebanyakan kalau sudah pernah berangkat haji atau umroh, sudah pergi ke sana, itu tidak ingin pulang, pengennya di sana terus. Baik. Nah, Nabi Muhammad lahir pada hari apa? Hari Senin. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Tahun kelahirannya dinamakan tahun? Kenapa dinamakan tahun gajah? Ada yang tahu? Tadi ya, di video tadi ya. Kenapa? Peristiwa pasukan gajah menyerang Ka'bah. Ya, betul sekali. Karena pada waktu Nabi Muhammad dilahirkan itu ada peristiwa ya, perang besar. Ada pasukan bergajah yang dipimpin oleh raja siapa?
Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah. Ya, dan pada saat itu bertepatan dengan Nabi Muhammad lahir, sehingga disebut tahun gajah. Nah, ini gajah ya, ilustrasinya seperti ini. Tuh, lihat itu gambar apa tuh? Gajah ya. Gambar apa? Gambar apa? Gajah. Nah, ini gambar gajahnya, lihat. Ya. Nah, ini burung. Kemudian dihancurkan oleh siapa? Burung ababil. Yang kisahnya diabadikan di surat apa? Al-Fil. Bagaimana bunyi ayatnya? Terus kaidahum fi tadlil ya. Kalau kita baca artinya, itu mengisahkan bagaimana peristiwa saat pasukan Abraha itu mau menyerang Ka'bah, kemudian dihancurkan oleh burung ababil, ya, sehingga mereka itu seperti apa? Seperti daun yang dimakan ulat. Jadi kulitnya itu pada bolong karena burung-burung tersebut, burung ababil itu membawa batu dari mana? Neraka. Betapa dahsyatnya peristiwa itu ya. Lihat. Ya. Kemudian berikutnya, Nabi Muhammad itu berasal dari keluarga yang mulia. Ayahnya bernama siapa tadi? Abdullah bin Abdul Muthalib. Dan ibunya bernama siapa? Siti Aminah binti Wahab. Setelah ibunya wafat, beliau diasuh oleh kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul Muthalib di umur 6 tahun. Jadi saat ibunya sedang berziarah, mengajak Nabi Muhammad berziarah ke Madinah, ya, ke makam ayahnya, di tengah-tengah perjalanan pulang, ibunya meninggal. Bingung nggak Nabi Muhammad? Nah, di saat itu Nabi Muhammad menjadi anak yatim piatu, kedua orang tuanya meninggal. Dan akhirnya pada usia 6 tahun itu diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Diasuh oleh Abdul Muthalib itu sampai umur 8 tahun. Hanya 2 tahun. Setelah 2 tahun, umur 8 tahun, kakeknya pun meninggal. Kakeknya meninggal. Bayangkan, kalian umur berapa? 9. Nabi Muhammad 8 tahun, berarti kelas 2 ya, kalau SD ya. Kalau di sini Indonesia, itu sudah ditinggal oleh ayahnya dari dalam kandungan. Kemudian usia 6 tahun, belum sekolah SD, berarti masih TK. Sudah, kalau kita masih TK ya, sudah ditinggal oleh ibunya. Kemudian diasuh, tinggal sama kakeknya selama 2 tahun. Ya, sambil mengembala kambing, ya, kambing penduduk di kota Mekah. Dan pada usia 8 tahun, kakeknya pun meninggal. Dan akhirnya diasuh oleh siapa? Pamannya, yaitu yang bernama siapa? Abu Thalib. Kemudian pada umur 12 tahun, Nabi Muhammad diajak berdagang ke negeri Syam. Kalau sekarang namanya negeri Suriah, ya. Itu diajak berdagang. Kalau kita keluar negeri ya, berarti ya keluar negeri untuk berdagang di sana. Dan pada tepatnya ketika berdagang itu Nabi Muhammad itu sangat jujur. Kalau berdagang itu jujur. Ya, misal barang yang dijual itu ada bolong-bolong sedikit, itu disampaikan ke pembelinya, bukan ditutupin. Oh, ini barang ini, HP ini bagus sekali. Ini walaupun barangnya kecil, tapi kecepatan internetnya itu cepat sekali, buat moto jelas. Padahal HP-nya kalau moto itu burem, tapi bilangnya jelas sekali. Itu jujur atau bohong berdagangnya?
berbohong. Kalau Nabi Muhammad jujur sesuai barangnya. Misal kameranya ya seperti ini, apa kondisi pakaian, jualnya pakaian misal. Nah, ini di sini ada sedikit cacat ya. Ini benangnya agak terkelupas. Itu disampaikan supaya apa? Pembelinya merasa puas, tahu kondisi barangnya. Tidak ketika beli bilangnya bagus-bagus terus, penjualnya pas sampai di rumah, ya kok jahitannya pada lepas. Ada yang pernah merasakan seperti itu? Ketika beli barang tidak sesuai yang disampaikan oleh penjualnya. Misal jualan buah, bilangnya mangganya manis sekali. Setelah dibeli sampai rumah dibelah, mangganya dimakan, rasanya bikin matanya sipit. Ada. Ya. Nah, berarti kecewa nggak kalau seperti itu pembelinya? Kecewa. Nah, Nabi Muhammad ketika berdagang itu sangat jujur dan sangat dipercaya, sehingga Nabi Muhammad itu kalau bilang itu laris sekali. Jadi pedagang yang sukses, ya pengusaha yang sukses. Nah, Nabi Muhammad ini menjual dagangan milik siapa sih? Milik Siti Khadijah. Ya, sebelum jadi istrinya. Karena Khadijah merasa senang sekali dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika menjadi pegawainya ya. Kalau dulu pegawainya itu ini jujur sekali, senang nggak yang punya itu tokonya misal? Senang sekali, sehingga wah usahanya jadi berkembang. Dan akhirnya Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad pada umur berapa? 25 tahun. Berapa tahun? 25 tahun, dan dikaruniain anak yang bernama siapa saja? Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah Az-Zahra, dan Abdullah. Itu ya anak-anak Nabi Muhammad bersama Khadijah. Nah, ini orang sedang apa ini gambarnya ini? Sedang apa ini? Diskusi. Nah, Nabi Muhammad karena kejujurannya, sikapnya yang baik, sehingga Nabi Muhammad itu mendapatkan julukan ya. Karena kejujurannya yang amanah dan disukai banyak orang, Nabi Muhammad mendapatkan gelar. Gelar apa itu? Julukan apa? Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Orang yang dapat dipercaya. Ya, itu julukan Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat. Apa itu Al-Amin? Iya, orang yang dapat dipercaya. Dan itu ya Nabi Muhammad karena kejujurannya dan amanah. Kemudian inilah 4 sifat utama Nabi Muhammad. Yang pertama apa? Siddiq. Yang kedua apa? Amanah. Yang ketiga? Yang kelima, yang keempat, fatona. Kira-kira Siddiq itu apa sih? Selalu berkata benar, dapat dipercaya, menyampaikan wahyu, tabligh. Kemudian fatona, cerdas dan bijaksana. Baik, kalau sudah dari kisah Nabi Muhammad tersebut, bisakah kita meneladani, mengikuti sifat-sifat Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu adalah seorang uswatun hasanah. Ya, mengapa kita meneladani Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu adalah uswatun hasanah. Teacher, uswatun hasanah itu apa sih? Ada yang bisa menjawab? Apa? Iya, teladan yang baik. Kalau kita mengikuti tadi ya, siapa idola kita? Nabi Muhammad. Kalau sebagai idola, maka kita harus mengikuti
apa yang dikerjakannya. Sholat sunnahnya kemarin sudah disampaikan ya. Kemudian berbakti kepada orang tua ya, atau bersikap baik ya, bersikap terpuji. Kemudian apa? Sikap jujurnya Nabi Muhammad, amanah, sidik, tablik, fatona. Itu kita ikutin. Nah, Nabi Muhammad itu selalu berkata jujur. Kemudian rajin ibadah, menyayangi keluarga, dan peduli kepada sesama. Suatu hari nih, bukti bahwa Nabi Muhammad itu sayang dengan keluarganya. Nabi Muhammad sedang sholat, pas sedang sujud, itu ada cucunya yang grondelin. Tahu grondelin nggak? Biasanya kan kalau ada yang laki-laki ya sholat di masjid ya, ada anak kecil yang ketika ayahnya sujud di punggungnya, ya. Nah seperti itu, Hasan dan Husain ya, itu ke punggung Nabi Muhammad. Sampai sujudnya itu lama sekali, nggak bangun-bangun, nunggu cucunya atau Hasan Husain turun dari punggungnya. Sayang nggak? Karena apa? Khawatir kalau Nabi Muhammad bangun dari sujud, cucunya jatuh nggak? Jatuh karena masih kecil, sehingga menunggu. Sayang nggak? Sayang sekali. Ada yang di sini kalau sholat adiknya di sini sengajain, ada nggak? Ada nggak? Jangan ya, apalagi ada orang sholat di sampingnya begini, dicandain ini kayak gitu. Ada nggak? Iya, jangan marah ya, karena masih kecil. Nabi Muhammad itu sayang banget sama anak-anak. Ya. Tapi waktu aku sholat tarawih, biasanya waktu Ramadan kemarin banyak anak-anak yang berdiri itu kalau enggak Ya. masih Anak-anak. dan apa? Ya. Dan alfa. Ada yang kayak Iya, anak kecil memang seperti itu ya. Anak kecil memang seperti itu, dan kita yang sudah besar tidak boleh marah karena mereka belum tahu ya. Nah, dengan meneladani akhlak dan ajaran Nabi Muhammad, hidup kita akan menjadi lebih baik dan lebih barokah. Tidak banyak musuhnya, tapi akan banyak temannya pun akan banyak kalau kita bersikap baik. Ya, bisa merasakan? Ya, bisa merasakan kalau kita baik itu banyak temannya. Berbeda kalau kita tidak baik, maksudnya sering bikin teman tidak nyaman. Ada misal ini, siapa namanya Kak? Ini Jeffrey lagi jalan. Jeffrey, gila daging, itu namanya bully ya. Kira-kira Jeffrey seneng nggak sama kita? Bakalan seneng nggak? Enggak. Tapi ketika Jeffrey seneng, Jeffrey, assalamualaikum, kamu sehat? Jeffrey-nya seneng nggak? Seneng, bahagia, merasa temennya perhatian, karena pas berangkat Jeffrey-nya lagi ini. Karena masih ngantuk suruh berangkat sekolah, misalnya. Kemudian di sekolah ketemu temennya, Jeffrey, ayo kita main. Langsung aja main. Ayo, tadinya sedih jadi bahagia. Seneng nggak Jeffrey seperti itu? Kalau ada teman seperti itu, bakalan jadi temennya nggak? Nah, pengennya bermain terus. Itu ya, kalau kita bersikap baik pada setiap orang, kita akan punya banyak teman. Nah, kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita harus apa? Rajin bersolawat, mengikuti sunnah-sunnahnya yang dilakukan Nabi Muhammad, dan meneladani akhlaknya. Oke, tadi ya. Sekarang setelah teacher menyampaikan kisah teladan Nabi Muhammad, sekarang teacher akan menyampaikan ya, ada tugas kelompok untuk kalian. Kelompok 1, 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tugasnya adalah kelompok 1. Ya, diskusikan dengan kelompoknya. Siapkan selembar kertas. Ya. Menemukan nih tindakan apa yang harus kalian lakukan ketika untuk kelompok 1 menemukan uang di teras sekolah. Ya, jadi kalian mau melakukan apa? Diskusikan. Kemudian kelompok 2, menghilangkan buku cerita milik perpustakaan. Lagi pinjem nih, pinjem di perpus, kemudian dibawa pulang hilang. Ya, apa yang harus dilakukan? Kemudian kelompok 3 ini ya. 3, lupa membawa tugas sekolah.
saat ditanya guru. Ya, ternyata lupa tugasnya. Kemudian yang kelompok 4 terakhir, melihat teman tidak membawa bekal sekolah. Ya, kita kan tadi mengidolakan Nabi Muhammad ya. Ya, silakan apa yang akan kalian lakukan ketika dalam kondisi seperti ini. Kelompok 1 menemukan uang di teras sekolah. Kelompok 2 menghilangkan buku cerita milik perpustakaan. Yang ketiga lupa membawa tugas sekolah. Dan yang keempat melihat teman tidak membawa bekal. Teacher kasih waktu 3 menit. Satu lembarnya disobek. Nggak usah disobek, nggak apa-apa. Ya udah, yang sudah disobek nggak apa-apa. Nanti yang sudah dibaca cukup dibacakan di meja ya. Bebas ya, boleh pendek, boleh panjang, tapi maksimalkan waktunya ya. Teacher kasih waktu 5 menit. Nanti yang sudah selesai itu nanti membacakan. Sudah? Ini kalian nih menemukan uang di teras. Kalian mau ngapain kalau menemukan? Ya tulis saja alasannya kenapa. Tulis saja. Kalau kalian menemukan uang, kan kalian sering, teacher aku menemukan uang. Itu kenapa sih kalian melakukan itu, melapor ke teacher? Ya. Baik, waktunya sudah habis ya. Baik, sebelum kita mulai ya, nanti masing-masing membacakan hasil kelompoknya ya. Baik, sebelum kita mulai membacakan hasil diskusi kelompoknya, teacher akan mengajak kalian supaya lebih semangat lagi. Coba tangannya diangkat semuanya. Lepaskan tangannya. Oke, supaya lemas. Kemudian dilihat telapak tangannya. Lihat, digabungkan garisnya. Sudah? Ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, karena sudah selesai tadi mengerjakan diskusi kelompoknya, sehingga jangan lupa bersyukur kepada Allah. Supaya menambah semangat lagi, setelah bersyukur, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Baik, teacher akan minta kelompok mana ya? Ya, kelompok 3 dulu untuk membacakan. Kelompok 3 tadi soalnya apa? Nah, lupa membawa tugas sekolah saat ditanya guru apa yang harus dilakukan. Silakan dibacakan. Berkata jujur kepada guru bahwa tidak membawa tugas sekolah dan meminta maaf kepada guru dan juga berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ya, berkata jujur kepada guru bahwa lupa membawa tugas serta berjanji berkomitmen kepada diri sendiri tidak akan mengulangi seperti itu lagi dan akan lebih dipersiapkan ketika belajar. Sudah sesuai belum? Seperti yang Nabi Muhammad ajarkan. Bersikap apa namanya? Jujur. Tepuk tangan buat kelompok 3. Insya Allah ya, bagus sekali alasannya. Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Menghilangkan buku cerita milik perpustakaan. Melaporkan kepada pemilik perpus atau meminta maaf ke pemilik buku dan mengganti rugi buku yang sudah dihilangkan. Ya, melaporkan kepada petugas perpus bahwa telah menghilangkan buku dan bersedia untuk menggantinya. Berarti sudah bersikap jujur apa belum? ya. Jujur ya. Kemudian
Kita beri aplaus, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya Allah ya, jawabannya bagus-bagus sekali. Teacher penasaran dengan kelompok 1. Silakan. Menemukan uang di teras sekolah. Silakan. Dari orang yang memiliki uang tersebut, jika tidak ketemu segera lapor ke teacher agar teacher yang mencari pemiliknya. Masya Allah, jawabannya luar biasa, bagus sekali. Akan mencari pemilik uang tersebut. Ya, kemudian seandainya waktunya sudah tidak memungkinkan untuk mencari, akan segera lapor ke teacher. Ya, itu berarti namanya amanah. Ya, karena khawatir orang yang memiliki pasti akan mencarinya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya yang terakhir, kelompok 4. Memberikan setengah makanan atau berbagai makanan kepada teman yang tidak membawa bekal ke sekolah. Ya, membawa apa? Berbagi ya, membagi setengah bekal dari yang dibawa, kemudian dikasihkan ke temannya yang tidak membawa. Itu merupakan sifat sayang, kasih sayang ya kepada teman atau saudara. Itu luar biasa sekali. Apakah itu sudah sesuai dengan yang Nabi Muhammad ajarkan? Sudah. Alhamdulillah, jawabannya luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok 4. Ya, bagus sekali ya. Nah, semoga kalian bisa mempraktekannya ya dalam kehidupan nyata. Ketika setelah pembelajaran ini ada guru atau teacher yang kesusahan, bisa dibantu. Ada temannya tidak membawa pensil, dipinjemin. Baik, itu ya teman-teman. Sekarang kalian buka bukunya. Ya, buka bukunya. Silakan dikerjakan ya, halaman 127. Ya, tentang pernyataan, beri tanda centang. Sudah ketemu semuanya? 127. Sudah? Paling bawah kalian diminta untuk memberi tanda centang yang paling sesuai dengan diri kalian. Ya. Di situ ada saya mempelajari kisah Nabi Muhammad, sering, jarang, atau tidak pernah. Kemudian saya membaca kisah Nabi Muhammad ketika masa remaja, sering, jarang, tidak pernah. Kalau kita mengidolakan Nabi Muhammad, ya sudah pasti ya kita sering. Tapi kembali ya, kita harus jujur ya. Kita harus jujur seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ya, berkata jujur. Silakan dikerjakan. 5 menit ya. 3 menit. Karena hanya centang. Sesuai diri kalian. Sudah semuanya? Masya Allah, cepat sekali ya. Alhamdulillah sudah semuanya ya. Teacher ingin lihat. Baik, alhamdulillah semuanya sudah selesai dan sudah mencentang sesuai perasaan kalian ya, atau sikap kalian masing-masing. Alhamdulillah ya, teacher lihat jawabannya bervariasi, tidak sama ya, dalam satu kelompok berbeda-beda. Itu membuktikan bahwa kalian itu bersikap jujur terhadap diri sendiri. Kita apresiasi ya diri kita semuanya dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Sekarang yang terakhir ya, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari kisah teladan Nabi Muhammad ini? Ya, kita lihat kalian pilih yang mana. Ya, masing-masing pasti ya. Nah, apa ini? Senang. Apa ini?
Mantap. Bahagia. Siapa yang bahagia setelah tahu kisah Nabi Muhammad? Alhamdulillah. Banyak sekali yang bahagia setelah mendengarkan kisah Nabi Muhammad. Kemudian ada yang seperti ini, perasaannya seperti ini. Lihat, ada yang ini, meneteskan air mata, sedih. Ada yang sedih. Sedihnya kenapa, Mas? Ini dia Nabi Muhammad kan pas umur 6 tahun kan ada yang kan dia lihat ya. Iya. Jadi aku rasa sedih gitu. Kalau aku nggak punya orang tua, nanti siapa yang siapa yang buat masakan, siapa yang mandiin aku? Jawabannya luar biasa ya, alasan dari Jeffrey kenapa sedih. Ya, karena Jeffrey sedang merasakan bagaimana kalau di kondisi seperti Nabi Muhammad ya, umur 6 tahun sudah ditinggal ayah ibunya sehingga yatim piatu. Ya, dan bingung, saya nanti seusia gitu mandi sama siapa, makannya nyiapin siapa. Ini umur masih kecil ya. Nah, dengan seperti itu Jeffrey akan berbuat lebih baik lagi atau berbakti kepada kedua orang tua. Ya, itu ya. Ada lagi yang sedih? Ada. Jeffrey sedihnya bukan karena nggak paham, tapi karena apa? Merasakan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad pada waktu itu. Baik, itu ya kisah tentang Nabi Muhammad. Jadi kita ingatkan kembali, Nabi Muhammad lahir di kota mana? Ada umur berapa Nabi Muhammad ditinggal oleh ayahnya? Masih dalam kandungan. Umur berapa ditinggal oleh ibunya? 6 tahun. Kemudian setelah ditinggal oleh ibunya, Nabi Muhammad diasuh oleh siapa? Kakeknya. Bernama siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Diasuh oleh kakeknya berapa tahun? 2 tahun. Setelah itu diasuh oleh siapa? Pamannya yang bernama siapa? Abu Thalib. Ya. Kemudian Nabi Muhammad di usia 12 tahun berdagang kemana? Negeri Syam. Membawa dagangan milik siapa? Khadijah. Menikah dengan Siti Khadijah umur berapa? 25 tahun. Oke. Ya, itu ya kisah tentang Nabi Muhammad. Kemudian apa yang ingin kalian lakukan setelah mendengar kisah Nabi Muhammad yang ingin kalian teladani? Jujur, amanah, sabar, penyayang. Ya, sidik, jujur ya. Itulah ya. Nanti kita bisa praktekkan ya kisah-kisah perilaku atau sifat-sifat Nabi Muhammad. Baik, itu saja yang saya sampaikan teacher. Semoga kalian semuanya dimudahkan dan menjadi umat Nabi Muhammad yang taat dan bisa meneladani Nabi Muhammad. Baik, kalau sudah kita cukupkan, teacher ucapkan terima kasih banyak yang hari ini sudah fokus ya dan sudah maksimal dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teacher atau soal, serta yang sudah duduknya rapi dari awal sampai terakhir itu fokus. Ya, teacher ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, semoga besok itu lebih fokus lagi ketika belajar dan Allah mudahkan. Kalau gitu kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian dari teacher. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum teacher tutup, teacher ingin melihat semangat kalian sekali lagi. Tepuk semangat. Teacher punya pantun.
Pak Arkung kembali naik perahu, lupa nggak bawa sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sama